Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang hukum acara perdata. Apa itu hukum acara perdata? Yaitu pengertian hukum acara perdata. Memahami hukum acara perdata, haruslah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hukum. Dan apakah hukum perdata itu? Hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim sejak dimajukannya gugatan, dilaksanakan gugatan, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Singkatnya, dalam peraturan hukum acara perdata ini diatur bagaimana orang mengajukan perkaranya kepada hakim, bagaimana cara pihak yang terserang mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutuskan perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara menyelesaikan keputusan hakim dan sebagainya, sehingga hak dan kewajiban orang seperti telah diatur dalam hukum perdata itu berjalan sebagai mestinya. Selanjutnya, asas hakim bersifat pasif. Maksud dari asas ini adalah adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat, timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat. Dan asas sifat terbukanya persidangan adalah hakim dalam mengadili sesuatu perkara yang diajukan oleh penggugat, persidangannya terbuka untuk umum. Dalam praktik persidangan yang terbuka untuk umum, persidangan dilaksanakan dalam ruangan yang pintunya terbuka dan setiap orang tanpa terkecuali dapat menyaksikan jalannya persidangan. Sedangkan persidangan yang tertutup untuk umum itu dalam ruangan yang pintunya ditutup dan tidak orang semua bisa masuk. Asas mendengarkan kedua belah pihak itu. Asas mendengarkan kedua belah pihak adalah hakim dalam mengenai suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya sebuah peristiwa dari kedua belah pihak. Dalam memberikan keputusan, hakim itu tidak boleh hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak, terkecuali jika tergugat setelah dipanggil dan patut 2 kali berturut-turut tidak hadir dan tidak memerintahkan wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak menggunakan haknya untuk didengar keterangannya, hakim dapat memberikan putusan first take. Asas selanjutnya, asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan. Maksud dari asas ini adalah hakim pengadilan dalam memberikan keputusan terhadap para pihak berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh berpengaruh dengan pihak lain yang di luar pengadilan. Selanjutnya, asas sederhana dan cepat, biayanya ringan. Maksud dari asas ini yaitu hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak lama sehingga tidak memakan biaya yang banyak. Nah, selanjutnya, asas putusan harus disertai alasan-alasan, yaitu asas ini maksudnya putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil atau dasar positif yang ada. Hal ini bermaksud untuk bertanggungjawaban dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim, sehingga pihak lawan juga akan kesulitan mencari celah untuk atau kelemahan dari putusan tersebut gitu. Dan selanjutnya, asas beracara dikenakan biaya.
Maksud dari asas beracara dikenakan biaya adalah itu para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. Biaya perkara pada umumnya berupa biaya panggilan, pemberitahuan, dan biaya materi. Biaya-biaya tersebut diperlukan oleh pengadilan untuk memperlancar jalannya suatu persidangan. Nah, jika dalam perkara tersebut ada barang-barang jaminan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang harus disita oleh panitra atau pengadilan negeri. Selanjutnya, asas beracara dikenakan biaya. Maksud dari asas beracara dikenakan biaya yaitu para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. Biaya perkara pada umumnya berupa biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan biaya materi. Biaya-biaya tersebut diperlukan oleh pengadilan untuk memperlancar jalannya suatu persidangan gitu. Biaya-biaya tersebut pada umumnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan. Jika dalam perkara tersebut ada barang-barang jaminan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang harus disita oleh panitra gitu pengadilan negeri, maka selain biaya-biaya tersebut di atas masih ada biaya tambahan yaitu biaya sita eksekusi dari eksekusi lelang tersebut. Di dalam biayanya biaya pengacara, para saksi ahli, dan juru bahasa pasal 129 ayat 4, pasal 128 ayat 183 HIR JUP. Nah, itulah pemaparan tentang pengertian dan asas hukum acara perdata. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.